Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia, NIM 234110102177. Saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam di Banyumas. A. Latar belakang. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologis, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang keberadaannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta keresidenan Banyumas, Kedung, Madiun, dan Malang. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa dilepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah teks kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang bisa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi, sementara bahasa Wetanan merupakan bentuk baru dari proses politis, terutama oleh Sutawijaya. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Penembahan Senopati atau Raden Sutawijaya tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Warga-Hutama II. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu, Buddha, dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat hingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menampilkan unsur-unsur teknik dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam, kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya menyebutkan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi. D. Manfaat.
Secara teoritik, penelitian ini memberi dua manfaat utama, yaitu pertama menjadi referensi akademik kajian sosio-historis perkembangan Islam di wilayah Banyumasan dan sekitarnya. Banyumas sebagai wilayah yang relatif tua belum memiliki kajian akademik secara rasio historis tentang ekstensi keagamaan. Sementara itu, terdapat beberapa situs-situs keagamaan yang secara tradisional diyakini sebagai artefak dan jejak-jejak keagamaan di Banyumasan. Selain itu, Banyumasan sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Kajian terhadap keagamaan Banyumasan secara tidak langsung menguji tingkat kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam menyebarkan dan pengembangan Islam. Hal ini sekaligus menguji tesis kebudayaan berpusat kepada raja, tahta, karaton terutama era Mataram yang sesungguhnya lanjutan dari kerajaan Majapahit. Yang kedua, ada kajian akademik ini akan memberi klarifikasi terhadap konstruk informasi keagamaan di wilayah Banyumasan yang sementara ini lebih berorientasi mitologis. Setiap situs dan artefak keagamaan di Banyumas memiliki cerita khas yang belum didukung oleh argumentasi ilmiah. Implikasinya adalah munculnya perilaku-perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Kondisi ini terjadi karena informasi yang tersedia seringkali tidak bersifat mitos dan berdampak terhadap lahirnya sikap-sikap keagamaan yang cenderung naif dan fatalis. Yang ketiga, penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumasan sebagai daerah peripheral Mataram selama ini ekstensinya dinilai hanya dari bahasa dan budaya yang dianggap berbeda atau anomali dengan bahasa dan budaya keraton. Sementara itu, dari sisi agama dan keagamaan belum dikaji secara mendalam. Padahal dalam konteks sejarah, agama menjadi salah satu indikator kekuasaan kerajaan melalui mobilitas secara masif kepada rakyat oleh raja. Ruang lingkup. Penelitian ini memiliki 4 ruang lingkup utama. Yang pertama, menentukan fakta sejarah sosial masyarakat Jawa Tengah bagi bagian barat, selatan atau JTBS para pra-Islam secara historis sebelum Islam. Masyarakat Jawa Tengah bagian barat, selatan berada pada wilayah 2 kekuasaan kerajaan, yaitu Pajajaran di sebelah barat dan Majapahit di wilayah timur. Jarak yang relatif dari 2 kerajaan tersebut berdampak terhadap rendahnya determinasi terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya terhadap wilayah JTBS. Masyarakat di wilayah JTBS berkembang relatif mandiri dan tidak menginduk pada budaya kerajaan. Setelah runtuhnya Majapahit, kekuasaan politik beralih kepada kerajaan atau kesultanan Islam, Demak, Pajang, dan Mataram. Fakta sosio-historis pemerintahan kerajaan atau kesultanan Islam, terutama Mataram, sangat berdampak dan memberikan pengaruh kepada masyarakat Banyumasan atau JTBS dalam beragama. Kedua, periode awal Islam masuk wilayah JTBS. Pengaruh agama Buddha yang tanpa kasta dan relatif egalitarian berdampak secara signifikan terhadap corak keislaman masyarakat JTBS. Corak awal Islam JTBS berbeda dengan Jawa pada umumnya yang berkolaborasi dengan kekuasaan kerajaan. Masyarakat JTBS yang umumnya agraris memberi corak keagamaan yang akomodatif atau menyesuaikan dengan ritme kehidupan petani. Ketiga, perkembangan masyarakat JTBS yang berlangsung cepat berdampak terhadap dinamika sosial terutama karena arus mobilisasi antar penduduk dan perkembangan generasi baru masyarakat JTBS. Masyarakat JTBS generasi baru ini mengalami ambiguitas terutama terkait dengan jati dirinya. Arus utama kebudayaan Jawa adalah Wetan yang memiliki keterkaitan langsung dengan budaya keraton. Sementara JTBS dianggap sebagai subkultur Jawa atau bahkan sering dinilai sebagai bentuk anomali budaya Jawa. Konstruksi budaya ini relatif masif sehingga berdampak terhadap pembentukan jati diri generasi baru JTBS. Keempat, perkembangan Islam pada masa teknologi informasi dengan indikator utama perkembangan varian-varian Islam bagi yang berorientasi fundamentalisme atau liberalisme. 2 kutub varian Islam ini berkembang di seluruh komunitas Islam termasuk di JTBS. Watak elitarian dan terbuka masyarakat memungkinkan keduanya.
F. Metodologi. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan analisis kualitatif deskriptif. Islamisasi sebagai proses kreatif mengiscayakan berinteraksi dengan unsur-unsur eksternal di luarnya meliputi pemerintahan, tradisi dan adat, lingkungan fisik, dan masyarakat setempat. Proses interaksi seperti ini seringkali mengalami ketegangan atau tension. Hal ini alamiah mengingat Islam sebagai sebuah entitas bertemu dengan masyarakat yang memiliki unsur-unsur sosial yang kompleks. Oleh karena itu, memotret proses kreatif interaksi Islam dengan masyarakat berbeda unsur pembentukan sosial lainnya akan lebih eksploratif apabila dikaji melalui pendekatan kualitas deskriptif. Validitas Islam dengan kebudayaan lokal memunculkan formasi baru yang secara rinci bisa dijelaskan melalui fakta-fakta yang ditemukan. Setiap fakta secara prinsip memiliki narasi yang distinktif dengan lainnya. Oleh karena itu, narasi deskriptif atas temuan fakta yang ada penting baik sebagai latar ataupun formula analisis fokus penelitian terkait Islamisasi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian akan dilaksanakan 6 bulan yang dimulai bulan Maret 2017. Direncanakan pada bulan Agustus hasil penelitian bisa dipublish melalui forum ilmiah. Sedangkan wilayah penelitian diperhitungkan mencapai 5 wilayah utama, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara. Pemilihan wilayah ini dengan pertimbangan sebagai berikut. Wilayah kekuasaan Mataram, Islam awal mencakup 5 kabupaten tersebut. Sebagai wilayah kekuasaan, Mataram aktif menyebarkan pengaruh baik sosial budaya maupun agama. Konstruk agama awal Banyumasan mengindikasikan kekuasaan politik Mataram ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk daerah-daerah yang disebut sebagai mancanegara Kilen. Sebagai daerah yang disebut mancanegara Kilen, wilayah Banyumasan merupakan metode pengumpulan data. A. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dalam rangka memahami pandangan subjek mengenai hidupnya, pengalamannya, atau situasi sosial yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Suasana dalam deep interview cenderung informal, akrab, dan seimbang. Situasi informal ini memungkinkan subjek penelitian dapat menyampaikan informasi-informasi terkait secara terbuka dan sadar. Data yang ingin diperoleh melalui teknik wawancara dalam penelitian ini adalah cerita-cerita rakyat tentang awal Islam di Banyumas. Cerita ini untuk membentuk formula dan mendeskripsikan secara umum proses Islamisasi yang berlangsung. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memperoleh data proses Islamisasi terkait dengan keterpengaruhan atau ketersebaran Islamisasi di wilayah-wilayah sekitar Banyumas. Ketersebaran ini bisa dilihat dari indikasi keberadaan artefak atau tokoh-tokoh kunci di masing-masing wilayah. B. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada ketersediaan dokumen atau arsip terkait dengan fokus penelitian dalam konteks penelitian. Yang keempat ada pendekatan. Metode sosiohistoris, sociological history adalah upaya memotret masa lalu seperti struktur sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial yang ada pada masa lampau dengan worldview sosiologis. Sosiohistoris menggunakan konsep-konsep, metode-metode, dan pola-pola keilmuan sosiologis. Metode sosiohistoris sebagai pemahaman berarti bahwa setiap agama, buah pikiran orang atau masyarakat harus dilihat sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana kejadian itu timbul. Dengan kata lain, perubahan corak pemikiran tidak bisa lepas dari perubahan sosial budaya setempat. Metode sosiohistoris ini merupakan proses pemikiran yang terpadu antara Das Sollen dan Das Sainz dalam usaha memahami proses Islamisasi dengan berpijak di atas realitas sekeliling manusia. Berpikir dengan cara demikian berarti suatu usaha untuk memahami Islam dengan menarik ke alam nyata.
Tanpa pengetahuan tentang masyarakat, sejarah dan kebudayaan Islam sebelum dan sesudah lahirnya, maka Islam sulit dimengerti dengan baik. Demikian pula pengetahuan tentang masyarakat, sejarah dan kebudayaan setempat di mana Islam itu tersiar dan berkembang. Analisis data. Langkah verifikasi yang dilakukan penelitian bersifat terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun, demikian, penelitian pada tahap ini sudah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut adalah data dalam kategori absah, berbobot, dan kuat. Sedangkan data lain yang tidak menunjang lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan dipisahkan. Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek representativeness atau keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengkontraskan data. Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat menggunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penggunaan lebih dari satu cara dalam menemukan makna pada setiap data berfungsi untuk menarik kesimpulan pada konstruksi yang paling dekat dengan kenyataan lapangan. Kekurangan teknik suatu cara akan tertutup dalam kelebihan teknik yang lain. Bab 2. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau Banyumasan pra-Islam. A. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit atau Jawa Timur dan Pajajaran atau Jawa Barat. Alur Majapahit yang menasian membentuk Banyumas bisa ditelumari pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad ke-16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajuan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaha diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pangguwon, Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaha I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaha I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya. Kadipaten Wirasaba I di bawah kepemimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tertama dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinannya, Adipati Anom Wirotama mencapai Gunung Sindoro sampai Sumbing. Sementara dalam Hobbuwal Pasir Luhur, Banyumas tidak dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Prahiungan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawasi Dewa Niskala dan putranya Sri Prabu Linggawasta Ratu Purana Jawa Dewata. Sri Prabu Linggawasta inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah: yang pertama ada Raden Harya Banyak Katra, yang kedua Raden Harya Banyak Pelabur, yang ketiga ada Raden Harya Banyak Ngampar, yang keempat Dewi Rena Pamekasan. Dari keempat patera Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Katra atau Lutung Kasarung atau Kamlaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah Harat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran.
Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Satra, yaitu Adipati Banyak Satra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Balena dan Banyak Tolo. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak atau Islam. Berdasarkan rilisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba atau sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pendalaman Gunung Slamet, Gunung Ceramai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen mempermikirkan bahwa nama kerajaan Galuh Patre adalah Galuh Sindula Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medan Gili. Antara abad sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang menaskai kata Galuvi selain Galuh Purba, namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah: 1. Kerajaan Galuh Rahyang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medan Pangramesan. 2. Kerajaan Galah Kalangon berlokasi di Roban, beribu kota di Medang Pangramesan. 3. Kerajaan Galuh Laleyan berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medan Kemalang. Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Kerajaan Galuh Kamara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medan Kamulian. Kerajaan Gals Petaka berlokasi di Nanggalakas, beribu kota di Pataku. 7. Kerajaan Galah Negara Tengah berlokasi di Cineang, beribu kota di Bojong Lapungi. Kerajaan Galuh Imhana Gara berlokasi di Barunai Paharan, beribu kota di Imhanagara. Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karang Kamulian. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galah di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Parba. Galuh Parba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai ke Kulon Progo hingga Purwodadi. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya Raja Galuh Perikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Kalah dengan kerajaan Galuh, Kawali membuat kerajaan Tarumanegara memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Sunda Pura dan mencoba membangun kembali kekuatannya di sana. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk merubah kerajaan Galuh Kawali menjadi kerajaan Galuh yang merdeka dari kerajaan Galuh Kalingga. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Transformasi kekuasaan dari Tarumanegara Galuh Kawali Galuh dalam beberapa abad seharusnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yaitu kerajaan Pajajaran. Sehingga jika ditarik ke atas, sebenarnya sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau Galuh Purba jauh lebih tua daripada kerajaan Pajajaran. Namun, keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga memiliki dimensi historis tersendiri. Bahkan Pajajaran memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima 674 Masehi adalah keturunan dari negara bagian Orissa di India. Pada sekitar tahun 732 Masehi, salah satu keturunan Cicit Maharani Sima yaitu Sanjaya menggantikan menjadi raja kerajaan Kalingga bagian utara yang kemudian menjadi cikal bakal bumi Mataram yang beragama Hindu. Dari sosok Prabu Sanjaya inilah kemudian lahir Wangsa Sanjaya yang secara terus-menerus
memerintah secara terus-menerus kerajaan Kalingga Utara dan Mataram kuno. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medegan Kemulan antara Pekalongan Jepara. Tidak menjadikan Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berubah bebatuan, pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain. Boleh di Jawa jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengandi. Bahkan oleh struktur yang memerintahkan kerajaan keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu Cowok berbicara dengan suara keras, Bloak berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris. Bablongan atas dablong frenaknya sendiri kalau mengerisik atau berkelakar. Ajiban hierarki secara spontan melalui neupun jika hajatnya terpenuhi. Dobos tersebut bicara saat mengeluarkan ide. Bayol bergar dopok seomong nong mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi dan hal-hal lain yang tertraditisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bahkan berani masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Yang adalah bahwa struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priai dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan. Rakyat petani yang hidup dari pertanian berjiwa kamis jujur, kepribadian baik, toleran. Yang ketiga konstan, rajin dan cekatan. Yang keempat cablak, juga dan terbuka tanpa dalang aling-aling. Dari kehidupan ekonomi masyarakat, dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah atau desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta daratan-daratan tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya, aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau kadipaten. Belum tersedianya sarana perhubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Bab 4. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama BLAM, gerakan purifikasi atau pemurnian. Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, pola bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab.
Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menunang karena Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harifiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Pertama, ada berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi di negara ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal di Surakarta yang berkembangnya sangat pesat pasca reformasi adalah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA didirikan oleh Abdullah Taufail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jamaahnya semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak. Mulai dari Solo Raya meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga, bahkan sampai di luar Jawa seperti Medan dan luar negeri. MTK dirintis dengan tujuan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Irsyad Al-Islamiyah mudah dikenal sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada pengelolaan pendidikan berbasis Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto sendiri telah dikenal aktivitasnya sejak tahun 1932, terhitung sejak berdirinya Sekolah Al-Irsyad yang pertama di Purwokerto. Secara resmi, Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto diakui sebagai lembaga pendidikan berdasarkan beberapa dokumen, yaitu yang pertama ada Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua ada Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga ada surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kabupaten Banyumas. Yang keempat ada petikan surat keputusan gubernur kepada daerah tingkat Jawa Tengah. B ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat, demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam penyebarkan Islam. Wasatiyah Az-Zumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lainnya di dunia modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.